Lebih pusing kuliah apa kerja sebenarnya? Gak ada yang pusing sih. Bagi lulusan 3,5 tahun, kuliah dan kerja itu hal yang biasa. Ya buktinya Bener sih. dari Bener S1 semester 1 saya udah kerja di coffee shop jadi tim kreatifnya gitu. Sampai di semester 5 terus juga lanjut lagi di semester 6, semester 7 ya tetap kerja dan kuliah. Itulah buktinya 3,5 tahun. Lulus cepat, kerjaan aman dan gak pernah pusing soal mitos-mitos yang cari kerja tuh susah. Oh gitu. Sombong. Asli sombong banget. Tapi boleh applause dulu ya? Boleh. Ya Ini perusahaan kalau mau tarik saya bisa ya nanti. Minimal gaji 2 digit. 1,2. Iya. Hah? Kok 1,2? Safreza dan Abdur. Itu kenapa dia melet-melet gitu ya? Oke, ya biasanya nalar muda itu orang-orang pada Baru aja. ada itu ya. Mas studio baru ya? Studio baru. Studio baru. Kok Iya. pengganggunya masih gangguin sih? Gitu. Jadi ini nalar muda biasanya kita pakai segmen-segmen yang serius, tapi ini agak sedikit bercanda nggak masalah. Oh nggak apa-apa. Karena emang biasanya kita kenapa namanya nalar muda? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena biasanya kita harus memberikan contoh-contoh orang yang nalar dan orang-orang yang nggak nalar. Yang gak nalar kayak siapa tuh? Mudanya kemana? Bentar, mudanya kemana? Mudanya kita semua. Oh mudanya kita kan semua. contohnya udah ada. Oh iya. Udah ada. Nah contoh nalarnya ada, contoh yang tidak nalar nanti kita bakal present juga. Gitu. Oke. Yang tidak nalar. Yang tidak nalar. Yang tidak muda? Yang tidak muda ada sih tadi. Oke. Gimana nih kabarnya nih Safreja? Alhamdulillah Abdur? sehat. Kita udah berapa lama ya nggak bikin podcast kayak gini? Oh, udah ya? lama banget Pak. Terakhir tuh 2000 sebelum Covid. Sebelum COVID. Oh enggak, Oh, pas COVID ya, pas COVID, Aku pas COVID. 2022 punya Moro tuh. Aku ingat banget waktu itu masuk di konten Dark Side University. Oh iya anjir. Aku juga masuk Dark Side University, tapi nggak tayang-tayang. Emang dia cerita apa dia? Apa? Cerita apa waktu itu? Waktu itu dia cerita soal bagaimana dia recovery dari pinjol dan teman-temannya tuh yang masih struggling di pinjol gitu. Jadi emang godaannya mahasiswa tuh 3. Apa tuh? Harta, tahta, wanita. Gitu. Pinjolnya mana? Apa? Pinjolnya. Harta Oh, iya. orang lain. Ini gimana sih Dur? Oh iya. Masa lu pengalaman diri sendiri lupa sih? Tapi itu masih jalan ya Dark Side? Kebetulan kita masih dalam project new season. Masih new season, ditungguin aja karena lagi mau digarap yang lebih serius gitu dan mau cerita-cerita yang lebih ekstrim tapi nggak kayak anak-anak yang jual ya you know lah. Apa tuh? Kita jual cerita masa kelam lu ketika lu di kampus. Oke. Bukan cuma masalah seksualitas badan cowok dan cewek. Oke. Ngerti nggak lo? Oke. Kayak misalnya dosen ada yang boleh skripsi kamu saya cepetin. Oh, Yang kayak gitu. yang begitu. Lebih kayak gitu, bukan yang kayak cewek mahasiswa jurusan ini tuh gampang banget dibungkus loh. Enggak kayak gitu. Berarti percintaan nggak masuk tuh? Sebenarnya masuk aja, tapi lebih kayak yang kayak ada yang cowok tuh suka mukulin ceweknya atau enggak yang cewek ternyata suka mukulin cowoknya. Kan itu ada kan gitu. Dan selama ini yang kita mau bungkus itu lebih ke arah yang emang jarang banget dibahas. Jarang banget dibahas tuh otomatis sisi gelapnya kan. Sisi gelapnya. Jadi kayak kampus apa tuh dia tuh punya anekdot apa sih? Nah, itu bener apa enggak? Kampus bang. Iya. Gak takut disomasi? Apa? Gak takut disomasi? Ya kalau misalnya emang itu fakta yang beredar di masyarakat, kenapa kita harus takut? Nah. Fakta tidak peduli dengan perasaan Anda. Broron. Ya. Itu yang ngomong. Jadi sebenarnya gini, kenapa akhirnya kita mengundang perspektif lain gitu dari nalar muda? Ada bukan selamanya dunia itu ya positif terus gitu. Betul. Bukan berarti gini, aku kan kalau kita ngomongin konten kreator ya, apalagi edukasi itu kan sebenarnya kebelah menjadi 2 segmen yang berbeda. Betul. Kebelah banget. Segmen yang memang benar-benar dia fokus, dia kayak ambis, dia yang nunjukin produktivitas segala macam gitu. Nah, ada juga yang memang ya kita ngomongin edukasi juga. Cuma itu segmen-segmen yang kadang nggak dijamah oleh orang lain. Betul. Padahal itu
ada gitu. Ada. Nah, jadi arah pembicaraan kita kemana gitu kan? Arah pembicaraan kita nanti akan membahas tentang sesuatu hal yang mungkin tadi dark side di dunia pendidikan. Wow. Jadi gini. Gue mau jelasin dikit. Lu ngerti nggak? Enggak. Ini salah satu dark side university ya. Jadi saya diundang ke sini cuma buat tidak gitu tahu doang. profil Abdur Rapip Skidi Papap. Ripap bang, skill papap kocak. Beda itu. Ada ripapnya jangan lupa. Dia itu adalah lulusan S1 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Sedangkan saya 5 tahun. Aku 5 tahun juga. 5 tahun, ya kan? Tapi kita terbukti kan, orang lebih bilang pintar kita siapa. Boleh coba tulis di komen, siapa yang kelihatan paling pintar, yang kuliahnya lulus 5 tahun atau yang 3,5 tahun. Gak apa-apa mas, kita tuh merendah aja. Gue ngomong di sini tuh biar merendah aja gitu. Ngapain Itu sih berarti ngeliatin kenapa itu? Personal branding apa gimana? personal branding? Aslinya? Aslinya pintar, bisa dicoba lah, bisa Tapi dites. sebenarnya orang pintar nggak ngomong dirinya pintar. Benar sebenarnya kayak sih, benar sih. Emang lu pernah lihat Albert Einstein bilang gue pintar gitu. Enggak. Itu Enggak, saya ralat saya nggak pintar sebenarnya. Jadi ya kalian bisa lihat saya nggak pintar kan. Jadi tulis di komen salah saya satu pintar. ciri-ciri orang pintar itu dia kalau berstatement dia teguh dengan pendiriannya. betul. Dia Oh punya kebetulan saya pendirian. teguh ya, saya pintar. Saya pintar. Nah, itu swing lagi tuh. Ya udah Ya, kelihatan yaudah ya. gimana. Ya udahlah. Jadi sebenarnya yang akan kita bahas tentang Abdur. Abdur lagi. dark side. udah ada contohnya ya. Oke. Udah ada contohnya. Ya kita kan nggak nyebut siapa namanya. Betul. Biar penonton yang tahu aja gitu. Loh, tadi disebut namanya Siapa? Abdur. Itu disebut. Katanya nggak boleh disebut, gimana sih? Oh iya, udah cut. Editor jangan lupa cut. Oh nggak ada. Oh, nggak ada cut di Nggak sini. ada kata. Nggak ada cut di sini. Oke Jadi lah. guys, sebelum kita memulai kan tadi udah dibahas prolog soal dunia kampus itu terbelah dua Iya, kan, iya, terbelah dua. Teman-teman mungkin tahu Danang seperti apa, terus Safreza seperti apa, Abdur seperti apa. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa ini inspiratif dan teman-teman mau lebih terinspirasi lagi, kamera boleh dekat sini, kamera boleh ya nanti ya, kamera nih. Coba tonton Danang 2017. Nah, itu Danang inspiratif. Nice. Sekarang 2025 Danang apa? Danang brand ambassador. Danang kapitalis ya. Danang kapitalis. Dana kapitalis Ya kan? ya kan. Ya. Sebenarnya kalau kita mau menuju idealis ya kita harus realistis dulu sebenarnya. Benar. Gue menyadari itu, gue jujur dengan amat sangat gue menyadari itu karena gue lulus 2019. Yang 5 tahun tadi, gue lulus 2019 dan gue baru dapat pekerjaan pertama gue tuh di akhir. Gue sempat kerja kantoran, men. Asli. Lu pernah gak percaya kan? Enggak. Jadi gue tuh dulu sempat kerja kantoran, ya kan? Boleh deh gini, kita main tebak-tebakan. Oke. Ya kan? Oke, apa? Apa pekerjaan pertama gue? Kerja kantoran. Yang official ya, maksudnya yang kayak gue ngantor di sebuah institusi di lembaga, gue ada bosnya, ada yang gue kerjain dan kayak gitu-gitu. Oke, gua tahu. Apa? Cleaning service. Hampir. Hampir. OB? Hampir. Lah jawab dong, ini kagak jawab Mas Kan Danang. kita ngasih kesempatan buat Abdur, katanya pinter Oke. tadi kan. Oke. Sambil nunggu Abdur mikir dan Danang jawab, boleh tulis di komen kira-kira apa? Content creator. Itu kan setelah itu yang mau kita bahas. Capek, Pak. Pekerjaan Capek. pertama gua. Oke. Penulis? Hampir. Kok hampir semua sih? Udah deh, nyerah deh apa tuh? Karena kalau misalnya lu ngomong hampir, kalau lu bilang salah, lu malas mikir. Tapi kalau Ya. misalnya bikin hampir, lu muter terus. Ya, itulah bentukan lulus 3,5 tahun. Jadi mikir terus. Gua kan selalu jawab kan? Iya. Jadi gua pemikir. Siap. Oke, jadi pekerjaan pertama gue itu adalah menjadi guru. Guru. Kantoran jadi guru gimana sih konsepnya? Ya kan institusinya sekolah, bodoh. Oh iya ya. Definisi kantor apa sih, Dur? Definisi kantor adalah suatu tempat yang dimana di situ ada kerjaan. Nah ya gini, guru ngajar. Itu disebut kantor gak sih? Ya, bener. Kepala sekolah masuk nih memimpin sebuah institusi, itu dimasuk ngantor gak sih? Kantor. Kantor kan? Berarti apa bedanya sama gua?
Oh iya gak salah sih, gak salah. Jadi kerjaan pertama tuh gue tuh Guru. jadi guru. Guru apa tuh? Guru paduan suara. Oke, boleh. Oke, guru paduan suara. Terus gue udah nyiapin project dan gue nyoba buat ngerjain satu project. Harusnya beresnya itu ada di awal April. Awal April. Tapi COVID. Awal April 2020. 20. Kan dari COVID. 2019 ke Ya. 2020. Terus project gue tuh selesai di awal April. Terus ternyata COVID, project gue nggak selesai. Terus katanya mau dipospon dan di calling lagi. Sampai sekarang tidak pernah di calling. Berarti kurang bagus suaranya, Bang. Ya nggak kebukti, orang belum sempet konser. Oh iya juga ya. Kan COVID. Terus pada saat itu kerjaan lowongan gak ada yang buka. Ya kan, terus ya udah job-job akhirnya cuma job-job freelance, job-job yang WFH, yang work from, yang dan bahkan gue tuh sampai karena gue di Jakarta waktu pas baru lulus gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Itu bener-bener parah cuy. Lo mau keluar rumah aja tuh nggak bisa, bukan karena lo nggak mau, nggak ada yang buka. Gara-gara COVID itu. Gara-gara COVID itu. Jadi pusing ya. Pusing, Bingung juga. bingung juga. Tapi sebelum itu, lebih pusing kuliah apa kerja sebenarnya? Gak ada yang pusing sih. Bagi lulusan 3,5 tahun, kuliah dan kerja itu hal yang biasa. Menurut saya ya. Ya buktinya Bener sih. dari Bener sih. S1 semester 1 saya udah kerja di coffee shop jadi tim kreatifnya gitu. Sampai di semester 5 terus juga lanjut lagi di semester 6, semester 7 ya tetap kerja dan kuliah. Itulah buktinya 3,5 tahun. Lulus cepat, kerjaan aman dan gak pernah pusing soal mitos-mitos yang cari kerja tuh susah. Oh gitu. Sombong banget. Sombong. Asli sombong banget. Tapi boleh applause dulu ya. Boleh. Ya Ini perusahaan kalau mau tarik saya bisa ya nanti. Minimal gaji 2 digit. 1,2. Iya. Hah? Kok 1,2? Udah. Drag set. Lanjut dark side. Nggak capek ngobrol sama dia. 5 tahun nggak nyambung, kita emang terlalu bodoh. terlalu kayaknya. bodoh ya sih. Terlalu bodoh sama yang 3,5 tahun nih. Biasalah. Sorry ya guys, ini podcast emang gitu. Kalian harus tahu sisi dunia ini tidak selamanya lurus gitu. Emang kalian akan menemukan entitas-entitas seperti kita di kampus. Asli. Iya. Itu bener. Ini satu hal yang gue percaya. Dan gue baru percaya setelah masuk kampus. Apa tuh? Apa tuh? Lo kuliah di mana? Di UGM. Di UGM. Gue di Brawijaya. Lo di UNY. UNY. S1. Oh ini main S1 S1-an. Lah, Gue belum S2. Enggak adil dong. Nggak Oke, adil oke. dong. Nggak apple to apple UMY, dong. UMY. UMY. Tapi disclaimer nolak Negeri Malang. Iya, enggak peduli. Nggak peduli. Kuliah Lo kuliah di mana? Oh iya UMY. Oh ya udah, oke. Nah, awalnya gue kira tuh yang masuk UB, UB itu kan selalu masuk top 10. Betul. Ya. Walaupun nggak pernah naik tinggi, tapi nggak pernah turun rendah juga. ya Dia tuh 10 tim besar papan lah tengah ya. tuh kayak apa? Manchester United. Kalau UI itu kan kayak Liverpool atau enggak kayak Manchester City gitu kan, balap-balapan sama UGM sama ITB kan. Ini tuh UB tuh kayak MU aja gitu. Udah gitu. Udah di Hidup tengah segan gitu. mati tak mau ya. Iya gitu kan. Gitu kan. Nah, gue pikir masuk situ tuh semuanya pinter. Gini, sejelek-jeleknya MU, pemainnya pada jago-jago dong. Iya. Sejelek-jelek pemainnya kayak apa ya, tim-tim yang mode Leicester City, Iya. itu pemainnya pada jago kan. Iya, benar. Ya kan? Tapi ada yang goblok kan pasti. Itu Pasti. tadinya tuh gak percaya men. Heeh. Asli gue gak percaya, kayak masuk UB pinter-pinter semua, gue yang PA begini gimana ya kan ya. Merendah. Enggak, karena jujur gue di SMA, gue tuh nomor 27 dari 35 men. Itu SMA, 27 SMA. dari 35. Lah kalau gue juga Bang SMA nomor 25 dari 31. Oh, itu kalau itu memang Emang kayak itu gitu. emang, ya, Lah, gimana patut sih, dipertanyakan Iya, sih, ya emang kan. kayak gitu. UMY kan. UMY. Jangan kira UM-nya itu masuk 15 besar top kampus PTN dan PTS di Indonesia. Iya, nggak apa-apa, percaya. nggak apa-apa. Kita nggak ngomong UM, Kita nggak dia ngomongin. bagus. Gini, kan kita lagi ngomongin PTN yang Iya. isinya orang pintar. Kalau misalnya di PTS ada orang pintar, ya nggak apa-apa. Iya bagus. Ya bagus. Oh iya juga ya. Gitu loh. Mungkin kalau lu emang jadi salah satu orang pintarnya nggak apa-apa. Jangan gitu lah Bang. Biasa. Pintar biasa. Pintar. Emang pintar kayak gitu. Nah, terus begitu pas gue masuk kampus, gue baru ngerasa kayak, oh ternyata di kampus tuh nggak semuanya pintar ya men. Wow, ngatain orang bodoh. Iya.
Wah parah nih. Even negeri tuh. Even negeri. Anggap aja itu entitas nggak ada lah itu. Iya. Karena gini. Dan bahkan gue sampai ketemu sama teman gue anak SMA 8 Jakarta. Anak SMA 8 Jakarta. Lu tau kan SMA 8 Jakarta SMA terbaik, salah satu terbaik se-Indonesia. Iya. Itu tuh tetap nyelip aja, ada satu orang tolol tuh nyelip tuh pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Bukan tolol bang, beruntung. Lah dia masuk 8 aja susah. Kita ngomongin otak dulu, kita Oh, nggak iya. ngomongin beruntung. Oke, otak dulu. Kita ngomongin kapasitas otak Abdurrahman. Oke. Kesel gak sih lu? Ya Allah, ini podcast boleh dibagi 2 aja gak sih? Ini kan ini kamera kalian dijual lah Kamera foto-foto boleh gini lah ya. Ini kan kalau misalnya ini frame-nya kan 16:9. Iya. Ya, kita boleh pakai 4:3 aja gak sih? Bisa sih kita cut aja sih. Lah terus gue gimana di-cut Ya gitu? suaranya aja lu. Oh, iya. Nah, terus begitu pas gue masuk, ini yang meyakinkan gue kenapa akhirnya ada orang yang nggak pinter. Bukan Gimana? Nggak pinter. Nggak pinter. Oh iya. Kan? Nggak pinter. Lo gue perjelas. Nggak pinter. Lah kenapa kesini bang? Pinter. 3,5 tahun tadi. Iya Oke, jelas. Lanjut ya. Udah ada buktinya kok. Iya lanjut. Nah, terus habis. Woi, orang tuh mainnya data bang. Jelas kalau ngomongin Iya. pinter. Oh iya lanjut dah. Iya. Jadi Tahu mulu, lanjutin. Jadi ketika gue lagi di kuliah, gue berpikir tuh dia secara keilmuan tuh pinter orang ini. Cuma secara sorry tuh saya banget. Mindset dia bukan orang yang progresif menurut gue. Karena kayak gini. Kan pada zaman dulu kan Netflix belum masuk sini ya. Zaman dulunya 2000? 14. Oke, by data. Ini kejadiannya tuh 2015 ya 2014 2015 awal lah gitu. Netflix belum masuk ke Indo, ya kan? Terus gue itu nonton film, pilihannya cuma 2. Kalau nggak streaming bajakan, ya download. Iya. Ya kan? Ya walaupun sama-sama salah, tapi pada waktu itu yang untuk menyediakan jasa itu belum ada. Iya, kan? iya. Nah, gue download nih dari kosan. Karena gue tahu internet kampus busuk. Ya kan? Ya. Enggak, di tempat saya kenceng kok. Emang bagus. Emang bagus. Oke, lanjut ya. Bagus. Nah, terus kalau misalnya lu download, itu kan dapat subtitle bahasa Inggris. Ya. Ya kan? Subtitle bahasa Inggris. Dan gue tuh adalah orang yang malas buat download subtitle bahasa Indonesia. Ya kan? Jadi udah bahasa Inggris, subtitle bahasa Inggris. Ya kan? Gue dengerin pas lagi nunggu dosen. Gue dengerin, terus tiba-tiba dia nyeletuk. Apa tuh? Lu nonton film Inggris pakai bahasa Inggris, emang lu ngerti? Oh, Di situ gue ngerasa kayak Damn. gimana? Damn. Damn. Dia ngeremehin gua bro. Pas itu kan itu yang di pikiran begitu kan. Oke, ini suara bisa nih. Coba gue mikir tapi suaranya dia ya. Oke, ya. Ya, coba ya. Gue ngomong. Lo ngomong. Lu ngapain nonton film bahasa Inggris? Emang lu ngerti? Damn. Lu ngeremehin gua bro. Oh my god. Kayak gitu tuh. Ya kayak gitu. Tapi itu yang gue baca bang. Soalnya kan gue kadang-kadang belajar psikologi juga bang. Ya kan di manajemen tuh belajar psikologi. Terlalu jauh kayaknya. Udahlah lanjut aja. Nah, jadi dari situ gue ngerasa kayak kalau misalnya lo di kampus tuh nggak selalu melulu ketemu yang pinter, walaupun pinter secara akademik, belum tentu mereka pinter secara mindset, secara perencanaan, secara manajemen resiko dan lain-lain tuh nggak semuanya pinter. Memang berkembang, kampus itu adalah tempatnya. Gue percaya kalau kampus itu adalah tempatnya. Makanya di situ kebagi 2 kayak yang lu bilang tadi, kebagi 2. Ada yang bocah-bocah ambis, ada yang kayak gitu. Ada juga yang bocah tongkrongan. Nah, kayak gitu. Nah, pendekatan gue sebagai content creator itu ngarahnya ke si anak tongkrongan. Kenapa? Karena ilmunya nggak berat-berat, lebih gampang ditelan. Ya kan? Yang ambis-ambis tetap ada banyak, nggak apa-apa. Tetap yang ambis-ambis nggak apa-apa. Biarin aja. Ya, lulus 3,5 tahun contoh gitu. Terus langsung lanjut S2 ya kan, karena nggak mau ditanyain kerja di mana gitu kan. Jadi dia kuliah lagi S2 gitu. Karena bingung juga mau ngejawab Karena apa. bingung mau ngapain. Sorry nih bang ya, sorry ya bang. Menurut gua nih bang, pinter itu bukan cuma pinter di akademis doang. Ada yang pinter seni, ada yang pinter mindset doang, ada yang pinter perencanaan. Tapi kadang kepintaran itu gak sesuai dengan realita yang ada bang. Jadi nih, lu bilang di kampus itu
oh ini orang pintar akademis. Belum tentu yang pintar akademis itu maksudnya belum tentu yang nggak pintar di akademis itu nggak pintar di hal yang lain. Bisa jadi dia pintar di seni, bisa jadi pintar main gamenya. Jadi pintar tuh banyak, Bang. Iya. Ya, kita ngomongin apa sih tadi? Kan Ngomongin ngomongin apa itu. Itu kan tadi udah sampai bahas konten kebagi dua. Kenapa lu balik ke mindset lagi? Oh iya juga ya. Udahlah lanjut aja. Nah, ya itu pinter. Itu pintar. Kan, Iya, kita udah bahas pintar itu dari Ya, tadi. ini gue sapuin lu nih. Lu bilang goblok orang ya pintar kan beda. Lah, ya lah enggak itu kan masukan tadi gue. Oh iya, ya udah lanjut dah. Nah, ya udah gini deh, aku mau tanya deh. Nah, sebenarnya yang paling penting, nih, ini kan orang banyak kebagi itu. Aku yang kuliah yang penting kampusnya. Oke. Atau yang penting jurusannya gitu kan. Kan ada orang yang mikir kayak gitu. Berarti kan pertanyaannya adalah sebenarnya yang penting di hidup itu tujuannya atau prosesnya sebenarnya? Lu dulu deh, Dur. Kalau menurutku ya, yang penting dalam hidup itu tujuannya dulu. Ketika tujuannya udah ada, baru kita jalanin prosesnya. Kalau semisalkan tujuannya nggak ada, tapi jalanin proses, sama aja kosong. Mau tuju kemana ini? Mau nuju kemana? Tapi kalau sebaliknya, ibarat mana nih Mas? Aduh pusing juga gue lagi. Udah lanjut jawaban lu apaan Bang? Udah. Ini ketungguin loh. Oke, kalau misalkan kebalikan nih, punya tujuan sama proses kan udah langsung tertuju tadi gitu loh. Udah simpelnya gitu aja. Paham nggak? Oh harus punya tujuan. Iya itu. Proses tuh bakal ngikutin gitu kan. Iya. Benar. Tapi jujur selama kuliah, ku proses dulu sih tujuannya belakangan. Enggak, gue kayaknya. Podcast mohon maaf ya guys, memang kayak Emang gini. ini kayaknya episode ini bercanda-bercanda dan marah-marah ya. Iya, iya. Emang bukan nalar muda, darah muda ini, darah tinggi. Darah tinggi. Yang penting targetnya, tapi selama kuliah aku sih penting prosesnya. Kadang tuh ekspektasi tuh nggak sesuai realita Mas. Dulu saya bercita-cita jadi business owner. Sekarang. Orang keren. Di organisasi kampus saya jadi ketua segala macam. Pada akhirnya apa? Kelilit pinjol. Dan akhirnya gimana cari cara buat ngebayar kelilit pinjol itu. Dan akhirnya saya punya tujuan. Makanya kan kenapa pada awal saya bilang tujuan dulu baru prosesnya. Ya karena sudah belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik. Iya kan pertanyaannya yang paling penting itu proses apa tujuannya sebenarnya itu. Tujuan. Ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Ya Oke, udah. udah. Jawabannya sebenarnya cukup sampai situ. Nggak perlu sampai panjang-panjang, nggak perlu. Ya kan biar bikin TikTok gitu Bang, gitu Oh, biar dia kelihatan mau potong. keren. Oh, dia mau Buat potong klip. buat Oh, ya TikToknya nanti kita kasih ke dia. Buat TikToknya dia. Ya lumayan nih. buat Ngirit konten. Produksi. Ngirit produksi. Ini nyetoknya toh. Iya. Kan? Dia nyiapin. Mas, ini. minta video kemarin dong. Kirim WA dokumen ya. Oke. Kalau misalnya gue sendiri, gue nyambung punya dia ya. Karena kalau misalnya gue sendiri punya pandangan yang agak beda. Oke. Kalau gue pandangannya bukan tujuan atau prosesnya. Apa tuh? Tapi gue berdasarkan manusianya. Manusia itu berkembang dan bertumbuh. Nice. Lo pasti akan bertumbuh. Lo lama-lama makin tua, lo makin kuat, lo makin rentak. Itu lo bisa ngatur itu. Nah, berkembang. Lo mau berkembang jadi apa nih? Untuk mencapai pertumbuhan itu. Kalau misalnya memang berkembang lo itu udah mentok, apa dari dulu yang bisa ditumbuhin? Tapi kalau misalnya pertumbuhan itu udah mentok, apa dari dulu yang bisa dikembangin? Jadi selalu akan ada ruang untuk berkembang dan bertumbuh buat manusia. Entah itu karena proses, entah itu karena tujuan. Ya lo bisa melakukan itu sesuai dengan kemampuan lo, keinginan lo. Kalau misalnya dibilang lebih berpengaruh mana, gue bisa bilang lebih berpengaruh proses. Kenapa? Karena dari situ lebih banyak yang bisa lo pelajarin. Karena kalau misalnya lo sampai tujuan, lo harus ketemu konklusinya dulu. Konklusi hasil akhir, baru lo nanti bisa cari, oh gue bisa ngambil ini, gue bisa ngambil ini, gue bisa ngebuang ini, gue bisa ngebuang ini. Tapi selama proses, lo akan selalu belajar. Ya. Oke. Pada intinya sebenarnya kan proses kan. Lu ngatur-ngatur. Coba nanti editor tolong di rewind ya, omongannya dia barusan apa. Oke? Lah. Editor tahu lah pasti.
Jangan di-cut editor, biar dia sadar. Dia bilang saya muter-muter, dia juga muter-muter. Jadi kita berdua muter-muter. Sebenarnya saya bingung mau nanyain apa sih ke kalian gitu. Aduh. Kita ngebahas apa yuk? Bahas apa ya? Hal-hal yang jarang dibahas orang itu kayak gini, fenomena-fenomena ayam kampus mungkin. Boleh. Karena aku kan ya sebagai pihak netral aku nggak tahu ya ceritanya. Jujur aku juga pihaknya netral banget sih, karena ayam kampus itu bikin aku sedih bertahun-tahun. Tau? Kenapa itu? Kenapa? Pernah ditipu ya? Bukan. Aku pernah ditipu. Bukan. Jadi serem juga ini. Kenapa itu? Kenapa? Berarti Akun saya kena banned karena ngomong ayam kampus. Live-nya seumur hidup. Apa ini nggak ke-banned ntar? kok gue ngomong ayam kampus malah dapat duit dari situ? Jangan-jangan yang jualin. Nah, nggak gitu dong, kan kita berbagi cerita. Jadi gimana? Kenapa pada waktu itu kamu ngebahas ayam kampus? Itu aku nggak pernah bahas Ya, dan lu ini kenapa- baru lu- aku bahas sekarang di sini. Lo kenapa waktu itu bahas ayam kampus? Enggak, aku nggak pernah bahas ayam kampus. Hah? Terus kenapa ke Bennett kalau misalnya nggak pernah? Oh, ada temenku yang bahas ayam kampus. Terus? Dia lagi ngomong-ngomong ayam kampus, terus tiba-tiba TikTokku live-nya ke banned. Nah, berarti lo lagi bahas ayam kampus dong? Berarti lagi bahas ayam kampus. Tiba-tiba masa out of nowhere dia ngomong Iya. ayam kampus itu. Emang orang yang nggak jelas aja. Emang nggak? Lo ngomong apa memang di situ? Cerita apa waktu itu di situ? Ada momen yang lupa nih ya. Jadi kalau ngomongin soal itu, seingatku cuma yang terlintas tuh ayam kampus ke banned. Ayam kampus ke Bennett. Udah. Ini boleh nggak sih dikasih tik 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 tik, kita bingung gitu? Nih mas, saya aja bingung. Apalagi masnya bingung. Nanti kalau nggak bingung, ntar di akhirat. Aldi Taher. Udah aku buntu nih, aku jadi host menyerah nih. Kayaknya Najwa siapa juga kayak Oke, host tuh. saya jadi CEO narasi lagi aja deh. Gitu. Udah, bahas yang kayak gitu nggak jelas. Padahal ayam kampus tuh kan maksudku gini. Di UGM tuh kan ada ayam kampus yang enak Preksu. Ya kan? Preksu itu Enak, legend, maksudnya Cok. gitu loh. Legend, Cok. Legend Preksu. Legend banget itu. Di Malang ada apa? Kalau di Malang tuh ada nelongko. Oh jadi pengen bahasnya tuh sebenarnya ayam. Oh saya tahu kalau ayam. Enggak, udah selesai, udah selesai. Udah, Karena orang ini kan udah. tergantung pemikiran masing-masing. Lo kan udah gitu. punya opini. Ya kan? udah. Lu udah punya opini. Nah, Kan ini belum opini. selesai Ya kan, tanyanya. kalau gua kan ngomongin ayam, kalau dia ngomongin yang enak, kalau gua ngomongin yang legend nih, ya kan, yang legend. Kalau dia malah bahas yang itu. Lu mau bahas yang Orang itu? kita nggak tahu kok. Lo sapuin apa? Kalau gue disapu. Enggak ada. Ke 3,5 tahun mau bisa nyapu sendiri. Iya. Oh iya jadi gini, ayam kampus yang dimaksud itu adalah ayam Preksu. Tapi ini kan nggak di endorse. Ya emang kenapa? Lah karena emang kita ngasih Enggak, rekomendasi gini, ke gini, mahasiswa. Kalau misalnya emang enak walaupun gak di endorse, ya berarti emang kita suka aja Iya. gitu loh. Honest review gitu loh bro. Oke ada namanya ayam geprek Mbah Noto. Itu Mbah yang Udah jual. selesai. Ya udah kita bahas aja. Oh terus bahas apa lagi nih? Ya udah gini deh. Hah. Lu waktu itu kan lulus 5 tahun. Tadi dulu kenapa lu yang jadi hostnya? Ya biarin kenapa sih? Kan kita sama-sama 5 tahun nih, lu kan 3,5 tahun. Lu tanya gue juga lah. Iya ntar gue tanya ya, sabar ya, sabar, oke. Ah. Sabar, ntar gue tanya nih, Oke. ya kan, oke. Lu kan 5 tahun, 5 ya? tahun. 10 semester berarti kan? 10 semester. Nah yang membuat skripsi lu lama tuh apa? Karena ini banyak banget mahasiswa yang butuh loh, sumpah. Ya gini, emang 3,5 tahun tuh bisa banget. Tapi biasanya orang 3,5 tahun itu ada satu problem lagi. Apa tuh? Dia susah nyari kerjaan. Oh ya benar. Karena emang ada teman-teman Iya gue juga yang kan? kayak gitu. Akhirnya kalau aku 3,5 tahun nih bisa secara teori gitu. Oke. Secara teori, secara praktik itu bisa banget. Berarti SKS lu sebenarnya tuh udah lengkap dari awal. Udah dari awal, udah dari semester 7 tuh udah tinggal ambil skripsi doang. Oke. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama gitu, aku bingung nih mau arahnya kemana. Karena di sisi lain kan aku lagi konten juga. Oke. Posisi konten lagi oke-okenya gitu. Nah, alasan yang paling basic, alasan yang paling dasar itu bingung Pak rebranding mau kemana. Oke, jadi lo lebih karena nggak tahu mau kemana, Iya. jadi lo bangun karir selama nunda kuliah itu Nunda tadi. kuliah, at least 1,5 tahun aku harus menemukan satu brandingan Iya, iya. yang baru. Nah, akhirnya kan brandingnya ke arah entrepreneur kan. Benar, Ya benar. dikit-dikit masih bisa lah kayak gitu. Jadi Karena- ada alasan sebenarnya di situ tuh. Karena kalau misal, gue juga sama kayak lo, cuma kasusnya beda. Kalau gue tuh kan anak musik ya, gue lebih banyak belajar soal vokal, ya kan. Dan waktu itu gue ada project semua segala macam, gue masih kesenangan nyanyi di kampus, kayak gitu kan. Jadi gue lebih kayak
oh gue ada project ini. Fokus gue kegeser. Fokus kalau mungkin fokus lo kegeser buat brandingan, fokus gue kegeser untuk sesuatu yang mungkin gak sih ini nanti jadi karir gue. Kayak gitu lah. Oke. Ada purpose lainnya. Iya, kalau lo sedang mengusahakan apa karir lo, kalau gue mengusahakan gimana karir gue settle setelah ini akibat gue ngelakuin ini. Makanya skripsi gue ngaret. Oke. Gitu, ya kan? Ayo lo. Papa sehat. Menurut gue ya. Papa sehat. Papa sehat. Papa sehat. Mama Nah, kan sehat. gue mau bahas ini. Mama sehat. Sehat. Katanya mau ditanya. Tanya. Mama sehat. Sehat. Ya. Adek sehat? Sehat. Adek sehat? Gue juga mau nanggepin soal ini tadi. Enggak, gue kan dia bosnya. katanya lu mau gantian mau nanya, mau ditanya. Ini sekarang giliran gue tanya. Oke, sehat. 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 Pacar sehat. Sehat. Kapan mau nikah? Doain aja lah yang terbaik. Nah, udah. Tapi menurut gue. Oke, lanjut ya. Belum, iya, ini iya. gue kasih tahu. Kan udah selesai. Udah kan gue udah mau nanya. Kan tadi katanya lu mau nanya, mau ditanya. Ya udahlah. Gue udah nanya. Capek gue lanjut. Kok jadi marah-marah sih? Oh iya juga. Harusnya kamu bersyukur kalau ditanyain Karena nggak banyak coba banyak. ya. Iya, Pertanyaannya, kenapa skripsinya telat 5 tahun? Iya. Ya kan? Oke. Gue ke skripsi, gue Sekarang menjawab saya skripsi mau. 5 tahun. Skripsi Mau. berapa lama? Skripsi gue sebulan sih. Tuh. Ya, Kan enggak, berarti kan di luar konteks. Ya enggak, maksudnya. Kalau lu gua mau kan juga- nanggepin, lu di luar konteks. ya. Jadi enggak, maksudnya setelah gue lulus cepet itu, pemikiran-pemikiran ya teman-teman tadi gitu yang lulusnya 5 tahun. 5 tahun benar? Iya. Oke, yang 5 tahun itu kerasa. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya takut, bingung gitu loh, nggak percaya sama jalan yang di atas gitu. Soalnya kalau misalkan percaya nih bang, namanya rezeki itu sudah tertakar dan tidak pernah tertukar. Coba gini, kira-kira kalau misalkan time travel nih, Apa? time travel, Balik balik waktu yang Ya, iya. Oke. Flashback lah ya. Flashback lagi ya. Ya. time travel. Avenger gitu ya. Semisal bisa time travel. Tapi ini juga dosa sih. Tapi ya udahlah. Kalau misalkan bisa diulang. Kalau Iya, misalkan- balik aja sih ngomongin dosa. Ini kayak kelihatan goblok banget ini. Kalau waktu bisa diulang ya. Kalau semisalkan mas waktu itu jalannya nggak takut, nggak bingung dan diterabas saja waktu skripsi 3,5 tahun. Mungkin banyak rezeki-rezeki yang sudah menunggu di depan mata. Tapi karena namanya hidup, balik lagi, ekspektasi tidak seindah realita. Dengan lulusnya 5 tahun akhirnya dapat rezeki juga. Karena kan balik lagi rezeki sudah tertakar dan tidak pernah tertukar gitu. Ya konklusinya apa? Bos? Konklusinya apa? Jadi konklusinya buat teman-teman yang takut buat lulus cepat, itu nggak apa-apa, lulus cepet aja gitu loh. Masalah kerjaan, masalah penghasilan itu nanti ada kok jalannya gitu. Maksudnya statement dia nggak konsisten pak. Dia bilang nggak lulus cepet itu nggak apa-apa, rezeki itu pasti ada Ada yang ngatur. ada aja yang ngatur. Terus dia bilang habis itu statement selanjutnya bilang apa? Tapi aku juga bisa memahami pemikiran teman-teman yang lulus 5 tahun. Gimana? Itu juga ada rezeki. Hei, Enggak bilang rezeki, nggak bilang. apa? Ya intinya aku paham karena aku kan waktu itu posisinya pas udah lulus tuh bingung. Iya. Mau ngapain? Iya. Tapi kerjaan tuh sebenarnya ada. Lah iya. Tapi bingung aja. Terus? Ya intinya kita nggak bakal bingung kalau kita udah di Kan sana. gue cerita pengalaman nih. Kenapa lulusnya lama? Gue kenapa lulus lama? Lalu kan lulus cepet. Makanya gue tanyain, bapak lu sehat apa enggak? Oh iya juga ya. Iya. Sama tadi apa? Ayam geprek favorit lu? Oh ayam geprek Mbah Noto. Udah. Oke, lanjut Nang. Pertanyaan Udah kayak berikutnya. endorse aja ini. Pertanyaan berikutnya. Enggak gini. Akhirnya kita nggak ini ya menjustifikasi, cuma kan ada 2 kampus tuh. Stereotip. Kita ngomongin stereotip. Stereotip. Kita Stereotip. menjustifikasi. Oke. Benar. Ada 2 tipikal kampus, negeri dan Swasta. Betul. Yang notabene banyak orang ngomong swasta itu adalah buangannya negeri. Oke. Dan kira-kira nanti akan ngomongin tentang swasta itu nanti impactnya juga, outputnya juga dia jadi second layernya anak-anak negeri gitu. Enggak juga sih. Nah ya udah, ini anak Nah, swasta ayo gimana? swasta, ayo boleh. Nah, sekarang giliran lu untuk bersinar. Malah Velocity. Oh iya sorry. Coba lagi. Nah, bahan editannya siap kan editor? Udah ngedit sendiri dia. Pokoknya podcast ini kamu yang ngedit tuh. Kenapa aku bilang swasta itu nggak seburuk yang orang kira? Karena banyak kok anak yang
kuliah di swasta tapi dia pernah nolak negeri dan lain-lain. Terus juga ngomongin second layer. Apa tadi? Swasta jadi second layer itu enggak juga. Kalau misalkan potensi dan orang dalamnya lebih kuat swasta. Mainnya gitu. Hidup ini kalau nggak main orang dalam agak susah. Mainnya gitu. Lah banyak instansi-instansi yang kayak di Apa tuh? pertambangan itu kan pasti kan ditanya ada kenalan siapa gitu. Jadi ya gitu hal wajar lah menurutku. Oh kita nggak tahu sih, kita nggak mikir gitu. bohong. Gue mungkin cerita-cerita itu tahu, tapi gue tidak mewajarkan. Iya. Karena gue tidak tahu di lapangan seperti apa. Berarti kalau misalnya ada yang mewajarkan, ya aja kita YTTA lah ya. Kok saya kayak nggak disapuin gitu ya Mas? Tolong dong. Enggak, masalahnya kita nggak kayak gitu. Tapi itu faktanya cari kerja sekarang. Lah iya memang gue mendengar berita-berita itu gue mendengar ya kan, mendengar. Tapi gue nggak tahu fakta di lapangannya seperti apa. Kalau lu berani ngomong kayak gitu, apakah benar fakta di lapangan seperti itu? Ya ada lah. Enggak semua, enggak general, tapi ada. Ada kan? Oknum, kita sebut aja Oknum. Nah, oke. Udah ya. Udah. Nah, itu biar nggak makin berlarut-larut ini. Pertanyaan negeri tadi gimana tuh? Nah, sebenarnya kalau misalnya dari gua ini mungkin kalau misalnya buat anak-anak SMA dan orang tuanya anak-anak SMA, main lu kurang jauh, men. Asli, main lu kurang jauh. Sejauh apa tuh? Sejauh mata memandangmu, di sana ada pelangi. Ini kenapa jadi promosi lagu sih? Nah, oke lanjut ya. Mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Karena apa? Karena kalau misalnya lu menemukan fakta, nggak semua kampus negeri itu berada dalam kapasitas yang sama. Setuju. Harapan gue sih sebenarnya kampus negeri itu bisa berada dalam kapasitas yang sama. Kenapa? Karena metodenya sama, yang ngurus juga sama, cuma otonom dari kampusnya aja yang berbeda-beda, ya kan? Dan resource itu jelas. Tapi kalau misalnya lo nggak tahu swasta yang bagus, fix main lo kurang jauh. Karena gue boleh nanya sama lo berdua nih. Boleh. Sekarang lo gue tanya nih, ya kan? Sebutin salah satu kampus dengan jurusan arsitek terbaik se-Indonesia. Kampus. Dan beberapa kali menempati peringkat 1 di Indonesia. Mana? Kampus. Ini kampus swasta. Apa aja? Kampus pokoknya. Siapa menurut nih? Oke gini deh. Siapa menurut lo kampus terbaik untuk jurusan arsitektur? Kalau kampus terbaik, karena ini belum riset ya, jadi ini cuma bayang-bayang. Nebak aja. BINUS. Hampir. UI. Hampir. UGM. Hampir. Mana lagi ya yang punya arsitek? Di Indonesia. Coba kalau lo. Kalau menurut lo apa? Di Indonesia. Di Indonesia. Curang banget. Dia dapat yang enak kan, gue tadi udah nebak hampir. Lah iya dia belum jawab. Oh iya lupa. Ya udah jawab dulu. Oke, salah satunya ITB. Hampir. Yes. Prasmul. Hampir. Prasmul kayaknya nggak punya arsitek deh. Wah ini tidak riset ini. Gunadarma Margonda. Hampir. UPH. Hampir. Oke jawabannya adalah 3, 2, 1. Kok jadi case family 100 gitu? Ini mungkin banyak orang yang akan setuju kalau jurusan arsitek di kampus ini tuh bagus. Apa tuh? Universitas Parahyangan. Di Parahyangan. Bandung ya? Bandung. Ya. Lu lihat gedungnya dia sekarang. Unpar ya? Unpar. Gokil sih. Bagus banget cuy. Asli. Itu membuktikan bahwa memang bagus. Bagus. Bahwa swasta tuh bagus. Swasta tuh ada yang bagus. Lah iya. Dan gini. Kita gak pernah statement swasta jelek kok. Oke, lagi ya. Lagi. Salah satu jurusan komputer paling baik se-Indonesia dan pernah masuk ke top 10 atau top 50 Southeast Asia buat kampus terbaik di jurusan komputer.
Ini kenapa jadi podcast tebak-tebakan, Bang? Ya gue nanya kemampuan, kan lu kayak rektor kampus kan? Oke. Gue pengen menguji pengetahuan lu. Oke, tanpa riset. Oke, kita menebak-nebak. Kampus mana ya? Bilang bener atau salah? Nungguin Abdur kelamaan, timernya matiin aja. Iya. Kita satu hari ayo. Oke, jawaban gue Bener. pasti kampus swasta kan? Iya. Binus. Bener. Iya bener. Ya Iya, udah, Binus. bener. Iya. Lah gue bener kan? Ya Iya, udah. ya udah. Kan pinter kok. Kita nggak pernah statement kan. Tadi ngomongin stereotip, Dur. Oh my. Jadi BINUS itu adalah salah satu kampus dengan jurusan komputer terbaik se-Indonesia. Bahkan pernah sampai jadi top 10 di Southeast Asia. Jauh lebih dulu punya jurusan komputer dibanding UGM. Binus tuh. BINUS. Jurusan komputer ya, kita Ya, harus ya. garis bawain jurusan komputer. Dan lu tahu kan sekarang Apple Development Nah, Program itu di itu ada di BINUS. mana? Iya, di Di BINUS. BINUS kan, bukan di UGM kan? Bukan di ITB. Iya kan? iya. Gue juga ini nih ada ingat. Jadi kampus tertua yang buatan bangsa Indonesia kan juga swasta juga di Jogja lagi. Apa tuh? UII. Itu fakta menarik. Iya. Makasih. Jadi swasta itu bagus. Gamsamnida. Iya, makasih Dur. Makasih Dur ya faktanya. Sama-sama. Kita nggak bilang, aku kan tanya apa coba? Di garis bawah stereotype. Oh iya. Aku nggak bilang stereotype. jelek. Jadi Nice. jadi gitu maksud gua, kayak lo gak bisa memandang kampus swasta tuh jelek. Karena lo nggak tahu, mungkin kampusnya secara keseluruhan nggak begitu bagus. Ya. Tapi secara jurusan dia overpower gila. Gak mungkin dong Apple bikin grup riset Di Binus. di BINUS kalau dia nggak riset BINUS itu komputer bagus. Ya. Ya kan? Benar. Logikanya gitu aja men. Jadi kalau misalnya lo nganggep swasta itu adalah second class, berarti lo yang mainnya kurang jauh. Nah, betul. Gitu. Setuju. Artinya kan tergantung ya. Depend. Kebutuhan, Kebutuhan. habis itu, karena gini, walaupun BINUS bagus komputer, gua nggak bisa komputer, ya buat apa gue kuliah di BINUS? Ya. Bener kan? Benar. Kayak misalnya lo, ya kan butuhnya buat bahas stereotype. Tiba-tiba dia bahas fun fact. Nggak butuh-butuh banget kan Nggak sebenarnya butuh-butuh banget kan. sih sebenarnya. Iya. Iya. Ya kayak gitu aja. Ya, Pilihan, pilihan, kebutuhan. Ya namanya juga hidup ya, hidup kadang pilihan kan. Iya. Pilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya pilih aja lah sendiri. Kok konklusinya ke situ sih? Enggak kan hidup pilihan kan? Iya, Ya betul. udah, itu intinya. Ya, oke. Ya. Iya, tahu nggak? Apa ini tuh? kalau asumsi, nah ini asumsiku. Oke, Oke, boleh. asumsi pribadi seorang Danang Giri Sadiwa garis bawah. Kenapa orang-orang rata-rata pilih kampus negeri? Kenapa tuh? Kalau aku sendiri ya, nanti Iya. kalian coba jawab. Boleh. Ya karena stereotipnya dulu mikir kalau masuk kampus negeri biayanya murah. Oke. Iya, Iya gue kan? tuh setuju. Bayarnya Setuju, murah, cari kerjanya gampang, Iya. relasinya gampang gitu kan. Nah, sekarang PTNBH kan sama aja. Dan ketika kamu nggak bisa ini bersaing, menarik. ya, nggak bisa Sangat bersaing, menarik. ya ngapain gitu. Betul. Lulusan, aku ngomong aja, lulusan UGM, lulusan UI, ITB juga banyak yang nganggur gitu. Benar. Banyak banget. Gitu. Jadi memang kalian harus berpikir lagi sih kira-kira alasan kalian mau kuliah itu cuma mau nyari kampusnya atau mau nyari ilmunya. Kan gitu. Karena gini, pada akhirnya kuliah di kampus baik itu negeri atau di swasta itu adalah melatih pola pikir, men. Betul. Benar lagi. Bukan melatih secara keilmuan lo, secara topik jurusan lo ya. Tapi secara cara lo untuk berpikir bagaimana cara lo menyelesaikan masalah, bagaimana cara lo bertahan hidup di kampus itu. Banyak loh soalnya yang anak kedokteran, masuk kedokteran kan susah. Ya. Dan dia pinter. Tapi begitu pas di sana nggak lulus karena dia nggak bisa bertahan di situ. Bahkan setelah itu ada koas kalau anak kedokteran nggak bisa bertahan di koas kayak gitu dengan segala tekanan-tekanannya. Udah lulus nggak bisa berkarir. Wah, itu progresif sekali dan ketika lo tidak bisa melatih, dan itu berlaku juga di jurusan lain gitu kan. Bahkan sesimpel kayak jurusan gue pertanian gitu kan. Itu juga lo harus mencoba untuk bertahan hidup dengan cara lo sendiri, dengan kemampuan lo sendiri. Jadi dosen lo tuh cuma ngasih, oke, gua ngasih materi, gua ngasih tugas, ini gimana caranya tugas tuh bisa kelar. Tapi tugas kelar itu bukan cuma sekedar kelar.
bagaimana cara lu manajemen waktu. Ini tugas bisa kelar berapa lama sih? Bener, Ini tugas bisa gue kerjain sendiri atau gue perlu bantuan teman gue? Ya. Ini tugas mau dikerjain cepet atau lambat? Iya. Habis itu ini tugas tuh harus pakai bahan dari mana sih? Itu kan sebuah stimulasi berpikir yang amat sangat rumit kan, rumit kan. Nah, kampus itu sebenarnya adalah tempat yang tepat. Kenapa? Karena lawan lu adalah yang berusaha untuk berpikir rumit itu juga. Sedangkan ketika lu di lingkungan kerja, mungkin lu bisa punya kesempatan belajar kayak gitu. Tapi ada juga dong yang di tempat kerja yang kayak, yang udah yang penting kerjaan gue kelar. Ya. Yang penting bos gue seneng. Yang penting. Bukan yang secara kayak, oke, gue dapat kerjaan ini, gue mau untuk berpikir ke arah sini, tujuan gue adalah ini, proses gue yang akan gue lakukan adalah ini. Oke, kita berpikir bersama. Terus lu nanya sama temen lo, gue pengen kayak gini nih, karena tujuan gue gini. Habis kayak, ngapain nih orang, gue cepuin ke bos. Bisa aja kayak gitu loh, belum tentu kayak gitu. Kalaupun lu dicepu-cepuin ke dosen lo, paling parah apa sih? Paling ngurang mata kuliah. Oke. Ya. Ngulang mata kuliah, ya kalaupun misalnya lo separah itu pertanyaannya, ya emang lo pernah ada kasus gitu di mahasiswa di DO karena nanya dosen aneh-aneh? Gak ada, men. Gak ada. Tapi kalau misalnya lo nanya aneh-aneh ke bos lo, mungkin aja, misalnya kayak ini kameramen lu nanya kayak ini, bos, gue boleh nggak jadi host lu jadi kameramennya? Boleh aja. Ya boleh aja Boleh gitu aja. kan. Tapi apakah itu masuk akal gitu loh? Maksudnya kayak lebih kayak lu mau ngambil kerjaan gue nyet gitu. Iya. Misalnya lo dapet bintang tamu gitu kan, mantan presiden atau nggak mantan menteri gitu. Misalnya, bos gue kayaknya. Sedangkan lu tahu nih kameramen lu atau enggak kru-kru lu enggak punya pengalaman podcast apapun gitu kan. Boleh enggak wawancara? Iya. Gitu, kayak gitu. Kayak Ngapain? ngapain gitu. lo gitu, udah mending kamera aja lu kalau enggak. Terus dia tiba-tiba bilang, gue males megang gitu. Gue nggak mau. Ya udah kalau kayak gitu, bos gimana kalau misalnya pegang kameranya sendiri terus take podcast sendiri? Ya lu ngapain kerja, cabut aja lu. Lu bisa kayak gitu. Di kampus tuh nggak ada. Seabsurd lu nanyain, Pak, kenapa saya harus ngerjain tugas ini? Pernah temen gue nanya gitu. Apa? Kayak, Bu, kenapa saya harus belajar mata kuliah ini? Terus, Itu relate. Iya, terus Dijawab jawabannya sama dosennya. Apa? Aduh, waktu itu agak lupa ya. Intinya aku ke distract karena pertanyaan temanku yang aneh kayak gitu. Oh, ternyata ada ya kuliah kayak gitu. Karena menurutku kuliah bukan orang yang pemikir rumit doang sih. Ada DO juga nggak? yang DO nggak? Enggak DO. Ya enggak. Ada orang juga yang mikirnya simple gitu loh. Dan bahkan pertanyaan-pertanyaan gak penting ditanyain itu juga ada. Jadi ya banyak lah pertanyaan-pertanyaannya, Mas. Nah, ini makin Termasuk Atau kita ngomong nggak penting ini ya. termasuk Tapi kita- menurut lo kuliah penting nggak terakhir ya, pesan terakhir? Apa? Kuliah penting nggak? Kuliah penting. Kalau menurut gue penting dan terima kasih. Dan Jangan kalau lupa menurut follow saya Sapreja. Terima kasih, sampai ketemu di- Sampai jumpa di episode Akunya selanjutnya. mana? Sebut Abdurnya. Oke, Sebut cut. sendiri.